We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sing it. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say it, I am strong, oh yes. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, we give you thanks. We give thanks. We give thanks. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah pagi ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan pada pagi ini. Kami ucap syukur dan terima kasih Kau telah mempertemukan hamba-Mu dengan jemaat yang ada di GKRI Kasih Karunia pagi ini. Tolong Tuhan Yesus Kau berkati. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman, karena firman itulah yang kami butuhkan Tuhan. Sehingga karena tahu bahwa firman ini memberi kekuatan, penghiburan, dan memberikan jalan keluar di dalam kami mengarungi hidup akhir-akhir ini Tuhan, karena masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan memberikan peneguhan di dalam hidup kami dan memberikan kekuatan yang baru pada kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami ambut kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan mengajak para saudara untuk membaca firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat
1 sampai ayat yang ke-11. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Nah, inilah pembacaan firman Tuhan sejauh ini. Nah, dari bacaan firman Tuhan ini ada beberapa perikop, paling tidak ada 3 perikop. 3 perikop ini akan saya khotbahkan pagi ini, yaitu dengan tema sikap hidup orang percaya. Sikap hidup orang Kristen atau orang percaya. Bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya menghadapi situasi yang seperti ini yang belum reda, saya katakan boleh, yaitu masa pandemi yang sangat-sangat menakutkan banyak orang, termasuk juga orang Kristen. Jangan takut, tapi kenyataan realita dalam kehidupan kita menghadapi sangat ketakutan. Tapi bagaimana sikap kita? Dari firman Tuhan pada kesempatan pagi ini ada 4 sikap. Ya, ada 4 sikap. Yang pertama, sikap terhadap saudara seiman. Itu yang pertama, sikap terhadap saudara seiman. Yang kedua, sikap terhadap anjing dan babi, ayat 6. Dan yang ketiga, sikap kepada Bapa di surga, itu ayat 7 sampai 11. Nah, kita akan belajar 3 sikap inilah. Kalau tadi saya katakan 4 sikap, tapi kalau supaya waktunya nggak terlalu panjang, sehingga saya akan membahas hanya 3 saja. 3 sikap kita menghadapi kehidupan sebagai orang percaya. Sikap yang pertama terhadap saudara seiman. Mari kita lihat kembali di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5, dikatakan begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa bagaimana sikap hidup kita menghadapi masa yang seperti ini. Yang pertama yaitu terhadap saudara kita seiman. Kita tidak usah mencari kekurangan daripada saudara-saudara kita seiman, sehingga kita tidak terjebak di dalam penghakiman atau penilaian kepada saudara-saudara kita secara negatif. Nah, inilah yang perlu kita hindari bersama-sama, sehingga kita melihat bagaimana seorang itu dilihat dari segi positifnya saja, kelebihan mereka, tapi kecenderungan manusia bahwa manusia suka senang melihat kekurangan atau yaitu hal-hal yang boleh dikatakan aib bagi mereka. Kita senang membicarakan hal-hal kekurangan mereka dan sebagainya. Tapi dari firman Tuhan pagi ini kita diingatkan
sikap kita jangan sampai seperti itu, sehingga sikap kita sebagai orang Kristen harus menilai positif bagi orang lain. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Kita tidak boleh menghakimi kepada mereka, kita tidak boleh menjudge mereka, tidak boleh menilai mereka secara negatif, tetapi mari kita lihat secara positif bersama dengan Tuhan. Nah, cara yang kedua, memperlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Nah, ini kita harus memperlakukan orang lain seperti apa yang mau kita diperlakukan. Demikian juga kalau kita mau diperlakukan baik, mari kita memperlakukan baik kepada orang lain. Kalau kita ingin diberkati, ya kita harus memberkati kepada mereka yang lain. Kalau saudara tahu, dengar pada saat ini saudara seiman kita perlu pertolongan dari saudara, berbuatlah semaksimal mungkin supaya saudara menjadi berkat bagi mereka. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Nah, mari kita akan lihat di dalam ayat yang ke-12 dikatakan begini. Segala sesuatu kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ini. Segala sesuatu artinya apa? Orang lain kita perlukan yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, kalau kita memerlukan sesuatu, ya kita harus bisa memerlukan sesuatu kepada orang lain. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Sikap pertama di dalam kehidupan kita yaitu terhadap orang lain. Kita lanjut, yaitu sikap yang kedua. Sikap yang kedua yaitu terhadap anjing dan babi. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbuat mengoyak kamu. Nah, ini adalah sikap apa? Sikap supaya kita berbuat sesuatu, apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Artinya ada manfaat. Kalau kita melakukan sikap yang ada manfaat kepada orang lain, nah ini yang luar biasa. Saya mendapat pembelajaran yang luar biasa. Kalau saudara mau ingin berbuat sesuatu kepada orang lain, lakukanlah kepada orang yang tidak bisa membalas kepada saudara. Satu contoh umpama saja begini. Saudara bisa memberi sesuatu kepada si A. Jangan mengharap si A itu bisa menolong atau mengembalikan kepada perbuatan saudara, tetapi justru kita memilih orang yang tidak bisa, tidak ada kemampuan untuk mengembalikan perbuatan itu dengan baik. Tapi karena apa? Karena Tuhan sendirilah yang akan sesuatu berbuat baik. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita ini. Nah, ayat sebagai referensinya yaitu Matius yang pasal 15. Mari kita akan buka pasal 15 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga mengkritik kepada mereka-mereka yang pada saat itu mengalami satu kehidupan yaitu minta roti dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan orang itu pada seperti disamakan seperti anjing, artinya tidak ada arti, tidak ada perhitungan, tidak ada nilai di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan Yesus tetap memberikan perhatian secara luar biasa bagi mereka. Karena apa? Segala sesuatu yang bernilai berharga jangan sampai diterima orang yang tidak bisa menghargai nilai itu kepada. Maka dari itu kita perlu hikmat, perlu kita ada pengetahuan untuk memberikan sesuatu kepada mereka itu supaya apa? Pemberian kita itu sungguh-sungguh menjadi berkat atau perhatian kita menjadi berkat bagi mereka. Itulah sikap yang kedua. Sikap pertama tadi saya ulang, bagaimana sikap hidup orang Kristen pada saat ini. Yang pertama adalah sikap terhadap orang lain, yang kedua adalah sikap terhadap anjing dan babi, artinya orang yang tidak diperhitungkan atau orang yang lemah dan sebagainya. Sekarang sikap yang ketiga yang terakhir yaitu sikap Bapa di surga. Sikap hubungan kita Bapa di surga itu di dalam ayat 7 sampai 11 dikatakan begini. Mintalah maka akan kuberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka kamu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Apakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika meminta ikan? Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini adalah apa? Sikap kita bahwa Bapa yang di surga pasti akan memberikan yang terbaik. Dianalogikan kita yang jahat aja bisa memberikan yang baik, apalagi Bapa kita. Dengan apa? Dengan cara, dengan sikap pengetahuan kita, pengetahuan rohani kita, pengetahuan iman kita, bahwa Allah itu tidak mungkin memberikan yang jelek. Allah tidak mungkin memberikan hal yang buruk. Pasti Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus akan memberikan yang terbaik, karena rancangan kita, rancangan damai sejahtera. Dalam Yeremia 29:11 sana dikatakan jelas bahwa Tuhan mempunyai rencana damai sejahtera pada kehidupan kita. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita meragukan dengan pengetahuan iman kita bahwa Tuhan Yesus itu memiliki satu kehidupan yang benar. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui pengetahuan firman Tuhan, yang kedua adalah apa? Memiliki iman yang bagus. Memiliki iman yang benar. Iman yang benar bagaimana? Yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ini memiliki suatu kuasa yang luar biasa. Setiap anaknya yang meminta akan diberi, yang mengetok akan dibukakan, dan sebagainya, yang mencari akan mendapat, dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita yakini bersama-sama, bahwa kita berusaha bagaimana untuk menghadapi pandemi seperti ini. Kita minta kepada Bapa surga, pasti kita akan terluput dari hal-hal yang seperti itu. Yang terakhir yaitu keinginan. Mari itu kita jangan sampai menguatkan antara keinginan dan kebutuhan hidup kita. Nah, keinginan kita ini kadang-kadang hanya memuaskan sementara, tetapi kita ingat bahwa Tuhan itu punya rencana yang lebih jauh daripada sesaat. Maka dari itu, kalau saat ini saudara belum terpenuhi daripada keinginan saudara, saudara tidak usah kecewa pada Tuhan, karena Tuhan tahu maksud dan tujuan kelak di dalam kehidupan saudara. Nah, inilah 3 sikap daripada kehidupan orang Kristen untuk menyikapi hidup pada saat ini. Yang pertama saya ulang, yaitu sikap terhadap orang lain, sikap terhadap orang yang lemah atau susah, dan yang di situ dianalogikan anjing dan babi. Dan yang ketiga adalah sikap kita kepada Bapa yang di surga. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi ini memberikan kekuatan bagi kami untuk menyikapi kehidupan pada saat ini Tuhan, supaya kami memiliki sikap terhadap orang lain seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tidak mudah menghakimi, tidak mudah menilai kepada orang lain, dan tidak mudah mengukur keberadaan orang lain Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memiliki sikap memperhatikan orang-orang yang lemah dan kekurangan, sehingga kami memiliki hubungan yang baik dengan Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, firman pada kesempatan pagi ini berkati semua yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online pada kesempatan pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami ingin mengakhiri ibadah ini. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Doksologi